Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rifda Fitrani Saharudin dengan NPM 2215061114 dari kelas PSTIB. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian dan juga source code dari percobaan-percobaan yang telah dilakukan pada praktikum embedded system yang ketiga. Nah, pada praktikum embedded system yang ketiga itu percobaannya tuh ada 4. Yang pertama adalah komunikasi serial UART, terus yang kedua itu adalah komunikasi serial SPI, lalu yang ketiga itu adalah komunikasi I2C, dan yang terakhir yang keempat itu adalah LCD I2C. Nah, langsung saja di sini ke yang pertama yaitu komunikasi serial UART. Nah, ini saja Tinkerdisk. Jadi sebelum memulai komunikasi serial UART atau Universal Asynchronous Receiver Transmitter itu adalah metode pengiriman dan juga penerimaan data dalam bentuk bit-bit secara serial melalui satu jalur transmisi. Nah, datanya ini dikirim dalam paket data atau byte yang terdiri dari 8 bit data, 1 bit start, dan 1 bit stop. Nah, protokol UART ini sesuai namanya asinkronos, dia itu sifatnya asinkronos yang berarti tidak ada sinyal sinkronisasi yang dikirimkan bersamaan dengan data. Nah, ini adalah rangkaian dari komunikasi serial UART yang sudah saya buat di Tinkercad di sini. Bahan yang digunakan untuk percobaan kali ini itu adalah 2 buah Arduino Uno ya. Arduino Uno ini, nah, yang satu ini itu fungsinya sebagai pengirim seperti namanya di sini atau transmitter. Terus yang satunya lagi itu berfungsi sebagai penerima atau receiver. Nah, bisa dilihat untuk wiringnya ini. Transmitter kita pakai yang di sini TX transmitter ya. Jadi TX itu adalah jalur pengirimannya atau transmitternya. Ini disambungkan ke Arduino yang berfungsi sebagai receiver di pin yang RX. R itu kan receiver ya, jadi untuk menerima. Nah, untuk groundnya ini sama-sama dihubungkan ke ground ya. Ground yang ada di transmitter dihubungkan ke ground yang ada di receiver. Nah, seperti itu. Langsung saja di sini kodenya. Kodenya itu seperti ini, ada void setup. Jadi setupnya ini sebentar ya, saya buka dulu yang di transmitter. Nah, ini adalah yang di transmitter. Untuk yang di transmitter yang pertama ada void setup. Jadi void setup itu nanti akan dieksekusi pertama kali dan dieksekusinya hanya sekali saja. Void setup di sini ibarat kata tuh kayak persiapan lah, ada deklarasi gitu. Ada serial begin 9600, serial 861. Lalu ada void loop. Void loop ini nanti akan dieksekusi berulang kali dengan if ini adalah percabangan ya. Apabila kondisi if ini terpenuhi, nanti dia akan tereksekusi. If serial available lebih besar dari 0, maka ada string message. String ini tipe data, string message serialnya nanti serial monitor ini akan membaca stringnya, dimana serial write, serial di sini akan mengetik message length, terus serial write strip n ini untuk ganti garis ya. Nah, ini adalah kode di Arduino Uno yang berfungsi sebagai transmitter. Nah, kalau yang ada di sebelahnya, yaitu yang satunya ini, Arduino Uno untuk receiver, ini kodenya berbeda lagi. Nah, ini kodenya seperti biasa void setup dengan kode yang sama, yaitu serial beginnya 9600, serial 861, void loop. Nah, jika serial available-nya lebih besar dari 0, maka string message, string ini seperti yang tadi, tipe data, message, serial, nanti serialnya ini akan read string, membaca stringnya, lalu akan melakukan print, atau nanti di serial monitor ini akan tercetak pesan diterima. Lalu nanti akan mencetak juga message atau pesan yang tadi sudah dikirimkan oleh si transmitternya. Ini langsung saja saya jalankan ya. Ini kita yang pertama di transmitter, ini start simulation. Ini sudah, lalu kita buka yang serial monitornya. Nah, di sini kita akan mengetikkan pesannya ya, write message. Misalnya pesannya adalah hi. Nah, ini langsung saja kita send dari transmitternya. Apabila sudah di send, kita buka yang receivernya. Nah, pesan diterima, lalu isi pesan yang tadi di transmitter adalah hi.
serial print in pesan diterima, serial print in message-nya yaitu hi, seperti itu. Nah, ini coba saya stop. Lalu saya clear. Coba itu kita coba lagi. Misalnya saya run, terus pesannya adalah saya Rifda. Lalu saya send dari transmitternya, lalu buka di Arduino Uno yang sebagai receiver, lalu di serial monitornya akan diterima pesannya. Pesan diterima, saya Rifda, seperti itu. Sudah. Nah, itu adalah rangkaiannya dan juga source code dari yang komunikasi serial UART atau Universal Asynchronous Receiver Transmitter. Nah, di sini langsung saja ke yang selanjutnya, yaitu percobaan di komunikasi serial untuk SPI. Yang ini, SPI, langsung saja Tinker Disk. Nah, kalau SPI ini, dia itu kepanjangannya adalah Serial Peripheral Interface, yang mana dia itu adalah sebuah protokol komunikasi serial yang sinkron. Nah, ini bedanya sama UART ya. Kalau UART itu dia asinkronus, kalau yang SPI ini sinkron. Yang biasanya ini digunakan pada berbagai perangkat elektronik seperti microcontroller, bisa juga sensor, ataupun perangkat penyimpanan data atau memori. Nah, si SPI ini dia pakai jalur sinkronisasi clock untuk mengatur transfer data serial antar perangkatnya. Nah, sinyal utama dari SPI itu sendiri itu ada 4 ya. Ada sinyal clock, yaitu SCK. Ini untuk mengatur kecepatan transfer datanya. Lalu ada sinyal chip select atau SS, itu digunakan sama si master. Ini bisa dilihat Arduino Uno yang satunya untuk master. Nanti dia menggunakan sinyal SS ini untuk memilih perangkat slave mana yang mau berkomunikasi dengan dia gitu. Nah, kebetulan di sini perangkat slave-nya hanya satu ya. Lalu kalau sinyal MOSI itu master out, slave in. Jadi nanti master mentransmisikan atau mengirimkan data ke slave. Kalau MISO, master in, slave out. Jadi dia itu slave-nya kayak mengirimkan kembali data ke master, mentransmisikan gitu. Langsung saja, ini adalah rangkaian dari percobaan komunikasi serial SPI yang sudah saya buat di Tinkercad. Nah, untuk bahan-bahan yang digunakan, alat dan bahannya, yang pertama di sini ada 2 buah Arduino Uno. Nah, yang satu ini bertindak sebagai master dan yang satu lagi ini bertindak sebagai slave. Sudah saya beri nama di sini. Berikutnya, kita juga butuh ini. Ini adalah push button ya. Push buttonnya untuk nanti menentukan pesan yang akan dikirimkan berdasarkan status tombolnya gitu. Nah, terus ini ada LED, ini LED yang merah. Ini berfungsi nanti sebagai lampu yang akan berkedip. Nah, ini selanjutnya ada resistor ya. Jadi resistor ini kayak hambatan, jadi dia akan membatasi arus yang mengalir ke si LED-nya. Terus di sini ada breadboard ya. Breadboard ini adalah tempat buat kita ngerangkai si sirkuitnya ini. Langsung saja untuk kodenya. Untuk yang di master, kodenya seperti ini. Yang pertama ada dari baris kedua sampai ke 8. Ini bisa dilihat ada define. Define ini untuk kayak mendeklarasikan pin-pinnya. Nah, seperti itu. Di sini MISO, seperti yang saya ucapkan tadi, MISO itu sinyal master in, slave out. MISO di sini ada di nomor 12. Ini di pin Arduino master yang 12. Terus untuk MOSI atau master out, slave in, ini ada di pin Arduino Uno yang sebagai master di pinnya yang 11. Lalu pin clock, untuk pin yang terhubung ke clocknya itu ada di nomor 13 ini. Nah, untuk yang chip select atau sinyal tadi, SS, yang digunakan master untuk memilih slave mana yang bakal berkomunikasi itu ada di pin 10. Lalu rate BPS-nya itu adalah 100. Byte-nya 8. Nah, lanjut BTN-nya ada 9. Untuk BTN ini button ya. Buttonnya di 9. Untuk yang selanjutnya di baris ke-10 adalah char message. Ini tipe datanya char. Untuk ini message. Terus ada void setup.
seperti yang sudah disebutkan di percobaan yang tadi. Void setup itu akan dieksekusi sekali. Ini yang dieksekusi pertama kali juga. Ini seperti kayak kita deklarasiin seperti pin mode MISO itu akan menjadi input, pin mode MOSI. Jadi pin MOSI ini akan sebagai output, pin clock itu akan sebagai output. Lalu nanti ada digital write, dia akan menulis pin clock itu low, atau jadi yang pertama ini clocknya itu bakalan low atau mati. Lalu chip select itu sebagai output, buttonnya itu sebagai input yang mana kondisinya masih pull up ya, belum ditekan pull up gitu. Untuk serial beginnya 9600. Nah, ini void loop, dia akan dieksekusi berulang kali. Yang pertama adalah check button, si buttonnya ini serial print in. Jadi nanti di serial monitornya ini akan ngeprint menampilkan tulisan imprime mensagem titik 2, lalu akan print juga message, print line message. Terus nanti ada start transmission, dan ini akan mulai transmisinya dipakai menggunakan sinyal chip select, lalu akan mengirimkan data message tadi. Jadi message yang kita inputin tadi itu akan dikirim, lalu stop transmissionnya dengan sinyal chip select juga. Lalu void check button, jadi pakai tipe data boolean. Jadi kalau boolean itu tipe data yang nilainya hanya 2, yaitu true atau false. Is button pressed, kalau kalau is button pressed sama dengan digital read buttonnya itu low, mati ya. Jadi jika buttonnya itu ditekan, is button pressed, itu message-nya akan tampil H, kalau tidak message sama dengan L gitu. Lalu void start transmission, integer slave pin, digital write slave pinnya ini low, jadi masih mati ya, low. Terus void stop transmission, slave pin, jadi kalau waktu mulai transmisinya nanti slave pinnya bakal low, kalau stop transmission slave pinnya bakal high gitu. Terus send data dengan tipe data char message, pesan tadi, integer message size. Ini tipe data integer itu tipe data yang hanya bisa dipakai bilangan bulat ya. Message size, ukuran dari message-nya. Star length message, ini untuk panjang ya, star length. Lalu di sini ada perulangan for, dan kondisi integer letter indexnya sama dengan 0. Bila letter indexnya lebih kecil daripada message size-nya, maka nilai letter indexnya nanti akan bertambah 1 ya, plus. Lalu pakai tipe data karakter, currently letter sama dengan message index letter. Nanti serial print, serialnya ini akan menampilkan currently letter, lalu ngeprint juga tanda strip terus lebih besar gitu, kayak tanda panah samping kanan. Send bits akan mengirimkan bits berupa si currently letternya, lalu akan ngeprint tanda petik seperti itu. Terus send bit dengan tipe data char, si currently byte-nya untuk integer index bits-nya sama dengan 0. Bila index, ini nilai awalnya sama dengan 0. Bila index bit-nya nanti lebih kecil daripada byte, maka si index bits-nya nanti akan dinaikkan sejumlah 1, plus ya. Nah, terus dengan tipe data boolean, ini yang bernilai true atau false, currently bit sama dengan currently byte, dan 0 kali 80 lebih besar ini ya, index bit. Nanti digital write MOSI, currently bit, dimana lalu clock cycle. Nanti akan serial print ini di serial monitor ini akan tampil si currently byte-nya. Lalu ini yang di clock cycle-nya, delay itu ada 1000 milisecond atau 1 detik per red BPS-nya, habis itu dibagi 2. Lalu digital write nanti pin clock-nya itu high, terus delay dulu selama 1 detik atau 1000 milisecond per red BPS dibagi 2, lalu digital write pin clock-nya bakal low atau mati. Ini adalah kode yang ada di master. Lalu ini di Arduino Uno yang bertindak sebagai slave. Ini kodenya sebenarnya nyari sama, cuman kalau yang tadi itu adalah transmission data, send data, ini adalah receive data ya. Ini masih sama, bisa dilihat. Yang pertama ini define MISO-nya ada di
12, master in slave out 12, mosinya ada di pin 11. Ini bedanya dia ada di sini ya. Ini kode untuk di Arduino Uno yang bertindak sebagai slave. Pin clocknya ada di 13, chip select 10, by 8, LED. Nah, yang di slave ini terhubung ke LED, dia ada di pin 9. Lalu ada boolean juga di sini, tipe data boolean untuk si current state-nya. Lalu boolean old state sama dengan false. Char message-nya L, lalu ada void setup di sini miso sebagai output, mosi sebagai input, pin clock sebagai input, chip select sebagai input, LED sebagai output. Serial begin-nya sama 9600. Di void loop ini dia akan check message. Nah, lalu boolean is selected sama dengan digital rate selected. Jadi kalau nanti dia dipilih ya dengan sinyal SSC itu digital rate chip select akan dibaca low, mati. If is selected, jika ini dipilih, maksudnya si slave ini dipilih, nanti dia akan serial printnya di serial monitornya atau akan tampil print tulisan reachable mensagem titik 2 receive data, lalu akan ngeprint lagi tanda titik 2, lalu ngeprint lagi imprime mensagem, terus isi message-nya yang diberikan oleh si master, lalu ngeprint lagi petik 2. Terus di sini void message-nya if message sama dengan H, jika message-nya ini sama dengannya 2 ya, jadi harus jika message yang dia terima nanti itu H, digital write LED-nya bakalan high, bakalan menyala. Tapi jika tidak atau message-nya itu L ya, digital write LED-nya nanti itu bakal low. Nah, void receive data, nah ini bedanya ya, kalau si master tadi kan send, transmit, kalau dia ini receive. Integer index byte-nya 0, letter ICII ini 0, while, perulangan while, index byte lebih kecil sama dengan byte, current state, digital rate, pin clock-nya high, if, not ya depannya itu ada tanda seru, current state, old state sama dengan current state, jika bukan, else if, current state tidak sama dengan old state. Boolean, dia receive data, dia akan membaca simosinya, lalu print data yang lalu serial printnya ada ngeprint menampilkan data yang diterima atau receive data, literasi plus sama dengan receive data dikali my power ya, 2, byte dikurang index byte dikurang 1, all state itu sama dengan current state, index byte plus dinaikkan sebanyak 1. All state tidak sama dengan current state, message sama dengan letter ASCII. Integer myPow, integer ini tipe data, base, integer exp. Integer resultnya 1, bila integer i nilai awalnya 0, jika i nanti lebih kecil daripada exi, maka i-nya akan dinaikkan sebanyak 1 atau plus. Nah, di sini lalu return result. Ini langsung saja coba saya jalankan. Nah, ini sudah jalan deh. Terus di masternya, serial monitor. Lihat, di sini masternya mengirimkan pesan L. Kenapa pesan L? Yaitu jika buttonnya itu ditekan, maka keluar H. Tapi di sini buttonnya tidak saya tekan, jadi pesannya itu L. Nah, coba kita lihat di slave. Tuh. Ini coba saya stop. Ini bisa dilihat. Dia menerima L. Ya, karena buttonnya belum di save, belum ditekan, si masternya mengirimkan L, pesannya nih receive mensagem, nih receive mensagem, terus data yang diterima adalah 01001100, terus print imprime mensagem message, pesan dari si masternya tuh L. Baiklah, coba di sini saya tekan button yang ini, itu bisa dilihat ada H. Sebentar saya stop. Di sini nah ini ada H, imprime mensagem H. Karena si buttonnya itu sudah ditekan, nih it is button press, maka message-nya H. Nah, coba kita lihat di slave apakah dia menerima data H. Cari di sini. Ini ada ya nih. Receive mensagem, imprime mensagem H. Nah, seperti itu. Jadi, ini bila si buttonnya nanti ditekan, si master akan mengirimkan message-nya itu H. Terus kalau tidak, message-nya itu L, seperti itu. Lanjut ke yang berikutnya, yaitu
sebentar loading. Nah ini kita ke komunikasi I2C, komunikasi serial I2C. Tinkerdisk. Jadi I2C atau Inter-Integrated Circuit, dia itu protokol komunikasi serial juga. Ini untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam satu sistem. Jadi nanti banyak perangkatnya itu terhubung ke satu bus. Dia masing-masing perangkat pakai ada alamat uniknya. Dia pakai dua kabel, ada SDA dan juga SCL. Dan untuk komunikasi yang half duplex. Nah, ini di serial yang komunikasi I2C, di sini untuk bahannya ini mirip-mirip seperti yang UART ya. Ada dua buah Arduino Uno, yang satu sebagai master, yang satu sebagai slave. Ini bedanya ada di wiringnya. Kalau secara pengertian juga beda, cuman di sini saya membicarakan secara rangkaiannya ya. Nah, di sini pin A4 yang ada di master itu dihubungkan ke pin A4 yang ada di slave. Pin A5 yang ada di master itu terhubung juga ke pin A5 yang ada di slave, dan groundnya juga terhubung ke ground, seperti itu. Kalau kodenya, pertama kita buka kode yang master dulu. Seperti ini, include wire H, berarti kita di sini pakai library wire H. Ini sudah ada ya di Tinkercad-nya, ini include wire. Terus void setup, wire begin, ini mulai wire-nya, serial beginnya 9600, void loop dengan tipe data string, pesannya nanti ini variabel pesan pakai tipe data string. Serialnya akan print send message, while jika serial available-nya itu sama dengan 0, message pesannya serial akan membaca that string. Wire begin transmission-nya 9, lalu write akan write message, menuliskan pesan, lalu end transmission, delay-nya 500 millisecond. Nah, untuk di yang slave, kodenya seperti ini, masih sama include wire H, wire begin-nya 9, wire-nya on receive ya, receive event, dia menerima ini dari master, serial begin-nya 9600, void loop-nya delay-nya 100 millisecond. Untuk void receive event, dia tipe datanya integer, bytes, while wire available, char, tipe datanya char, C, wire read ya, read membaca. Serial print, nanti di serial monitornya akan print received message, pesan diterima, lalu akan ngeprint C-nya ini, wire-nya C-nya ini. Nah, coba ya kita langsung running aja dari si master. Send message, misalnya message-nya adalah hai, saya Rifda. Nah, ini langsung saja di send, dan kita lihat di slave-nya, hai, saya Rifda, satu-satu gitu ya. Nih, seperti ini. Ini pesan yang dikirim, ini pesan yang diterima, hai, saya Rifda, satu-satu ini. Lanjut, seperti ini adalah rangkaian dan juga kode dari komunikasi I2C. Lanjut ke yang berikutnya, percobaan yang keempat atau percobaan yang terakhir, yaitu percobaan yang LCD I2C. Nah, di sini kita pakai LCD ya, Liquid Crystal Display, yang terhubung ke Arduino Uno pakai protokol komunikasi I2C atau Inter-Integrated Circuit. Nah, di sini untuk alat dan bahannya kita pakai satu Arduino Uno ya sebagai microcontrollernya. Lalu ini kabel jumper ya, ini harusnya saya beri warna VCC ini positif. Nah, sebentar, saya ganti warna merah. Untuk
membedakan saja ya. SDE-nya saya kasih oranye, untuk SCL-nya saya kasih hijau saja. Nah, seperti ini. Ini lalu bahan berikutnya adalah, seharusnya kalau yang di percobaan itu pakai breadboard ya. Sebenarnya bisa saja ini kalau mau dikasih breadboard. Ini breadboardnya yang ini saja, harus ini lalu di rotate. Kalau yang di modul itu nanti dia ditaruh di sini breadboardnya seperti ini. Sebenarnya kalau nggak pakai breadboard juga nggak apa-apa. Nah, di sini saya tidak pakai breadboard. Breadboard ini fungsinya adalah untuk membuat tempat kita nyusun sirkuitnya nanti. Lalu untuk yang berikutnya ini ada kabel jumper untuk menyambungkan pin-pinnya. Lalu ada LCD. Nah, LCD yang dipakai ini adalah LCD I2C dengan address yang 39 atau 0x27. Fungsinya nanti ini akan berkomunikasi dengan si Arduino ini. Jadi nanti dia akan menampilkan datanya di sini. Ini breadboardnya. Ini untuk kodenya. Untuk kodenya itu yang pertama include wire harness sama include liquid crystal I2C. Nah, ini pakai library yang liquid crystal I2C ini sama yang wire. Lalu liquid ini kita kayak mendeklarasikan si liquid crystal I2C-nya ini, LCD-nya dia ini ya, addressnya harus sama. Kalau misalnya di sini addressnya nanti kalian yang 32, tulis 32 atau 0x20 gitu. Nah, di sini kan saya pakai address yang 39 atau 0x27. Jadi di sini 0x27 juga seperti itu. Lalu void setup, di sini LCD init sama LCD begin ini sebenarnya fungsinya sama ya, kayak kita bakal memulainya itu, tapi entah kenapa waktu saya hapus LCD initnya di Tinkercad-nya ini tidak berjalan ya, jadi saya tambahkan dua-duanya. Lalu LCD backlight. Nah, untuk void loop, jadi dia akan berulang-ulang. Set cursor 0,0 itu maksudnya set cursor awalnya itu di atas ya, kolom ke 0 baris ke 0, jadi baris pertama. Nanti LCD-nya akan print atau menampilkan tulisan lab komputer. Lalu di kursor yang selanjutnya di 0,1 atau kolom 0 baris 1, jadi baris bawahnya, nanti LCD-nya akan ngeprint ya atau menampilkan tulisan Unila 2024. Langsung saja di sini coba saya run. Kodenya tutup dulu. Di sini saya run. Nah, di 00 baris 0 kolom 0 akan muncul tulisan lab komputer. Lalu di 0,1 di kolom 0 baris ke 1 akan muncul tulisan Unila 2024 seperti itu. Nah, baiklah, sepertinya cukup sekian penjelasan video dari saya. Jadi saya akhiri sampai di sini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.